Pertumbuhan terutama didukung peningkatan penjualan kelompok suku cadang dan aksesori, makanan, minuman, dan tembakau. Namun secara bulanan penjualan eceran di September terkontraksi 2,4%. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkuman berikut ini. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan penjualan retail yang dicerminkan dengan indeks penjualan real atau IPR September di 218,3, naik 3,7% year on year. Raihan ini lebih baik dari pertumbuhan Agustus di 3,5% year on year. Pertumbuhan terutama didukung peningkatan penjualan kelompok suku cadang dan aksesori, makanan, minuman, dan tembakau. Namun secara bulanan penjualan eceran di September terkontraksi 2,4%, dipengaruhi penurunan subkelompok sandang. Untuk Oktober, Bank Indonesia memperkirakan IPR berada di 219,7, tumbuh 4,3% year on year. Penjualan mobil baru di Indonesia turun 4,4% year on year di 74.019 unit di Oktober 2025 atau lebih kecil dibandingkan penurunan 15,1% di September. Secara bulanan, penjualan mobil melonjak 19,2% di Oktober. Secara kumulatif, di Januari hingga Oktober 2025, penjualan mobil mencapai 635.844 unit, turun 10,6% year on year. Gaikindo memperkirakan total penjualan di 2025 di 850.000 hingga 900.000 unit dengan potensi penurunan hingga 750.000 unit. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di perdagangan Selasa dan kembali mendekati level 16.700-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,20% di level 16.683 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.695 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,27% di level 16.690 per dolar Amerika, di mana rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika di Selasa pagi tadi menguat di 0,11% di 99,698, bangkit usai melemah 3 hari beruntun dengan koreksi di 0,62%. Sementara di sisi lain pergerakan rupiah dibayangi sentimen pasar global yang mulai membaik setelah Senat Amerika melangkah lebih dekat untuk mengakhiri penutupan pemerintahan yang telah berlangsung selama 40 hari. Optimisme ini membuat investor global kembali masuk ke aset-aset dengan imbal hasil lebih tinggi, termasuk di pasar negara berkembang. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana pergerakan nilai tukar rupiah di Rp16.690, update jelang penutupan, sementara data RTI pasca penutupan melemah di 0,17% di 16.679. Kemudian terhadap euro di 19.279 rupiah, pound sterling di 21.959 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 108,21 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga minyak dunia turun tipis dibayangi sentimen kelebihan pasokan. Harga batubara melandai dalam 2 hari beruntun terdampak potensi penurunan permintaan dari negara pengimpor. Sementara harga emas masih melaju dengan kembali menyentuh level 4.100-an dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia turun tipis di awal perdagangan Asia Selasa pagi setelah kekhawatiran terhadap kelebihan pasokan menekan sentimen positif pasar yang sebelumnya didorong harapan berakhirnya shutdown Amerika Serikat. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent turun 0,2% di 63,93 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat ikut melemah 0,2% di 60 dolar Amerika per barel. Kedua acuan harga ini sebelumnya sempat naik sekitar 40 sen di sesi perdagangan sebelumnya. Harga batubara kontrak Desember melandai 2 hari perdagangan beruntun.
Dikutip dari berbagai sumber, data menunjukkan 4 negara pengimpor batubara terbesar, India, Jepang, dan Korea Selatan, diperkirakan akan mencatat penurunan impor di Oktober dibandingkan September. Sementara China memberi sinyal akan tetap bergantung pada pembangkit listrik tenaga batubara dengan menargetkan puncak permintaan di 2030. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin waktu setempat ditutup di $112,75 Amerika per ton, anjlok 1,18%. Akhirnya harga emas kembali menyentuh level psikologis $4.100 Amerika per troy ounce dengan menguat signifikan 2,92% di level $4.115,66 Amerika per troy ounce di Senin dan merupakan level tertinggi dalam 2 pekan dan kenaikan harian terbesar sejak 15 April 2025. Sementara di Selasa pagi waktu Asia, harga emas di pasar spot menguat 0,08% di $4.118,94 Amerika per troy ounce. Kenaikan harga emas di tengah data ekonomi Amerika Serikat yang melemah meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba update pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,45% di level $59,86 Amerika per barrel. Nikel juga melemah di 0,26% di $15.054 Amerika per metric ton. Emas masih melanjutkan penguatan di 0,31% di level $4.134 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 1,24% di level Rp4.112 Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, laju indeks harga saham gabungan tertahan untuk sementara terdampak aksi profit taking usai mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa. Namun stimulus dari pemerintah disebut menjadi salah satu penopang anti badai terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Laju indeks harga saham gabungan atau IHSG di kuartal terakhir tahun ini seakan tak terbendung. Adapun stimulus dari pemerintah disebut-sebut menjadi salah satu penopang anti badai di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG mencetak rekor tertinggi atau all-time high, baik secara intraday maupun di level penutupan perdagangan. Terbaru di Senin awal pekan, IHSG ditutup turun tipis 0,04% di level 8.381,24. Terdampak profit taking usai sentuh level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.478,148. Tren laju positif IHSG berlanjut di tengah aksi profit taking setelah investor mendulang lonjakan harga portofolio saham yang dimiliki. Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas Angga Septianus mengatakan, peluang aksi ambil untung menjadi lebih besar saat indeks komposit menembus area all-time high dan disertai sentimen pemicu. Yang menjadi perhatian adalah PDB pada kuartal keempat setelah semua stimulus yang diberikan masyarakat untuk mendongkrak daya beli menunjukkan efeknya. Kondisi ini membuat optimisme kepada Menteri Keuangan Purbaya terhadap PDB kuartal keempat dengan likuiditas melimpah menjadi sentimen positif. Sementara pengamat pasar modal, Reddy Okta mengatakan hubungan pasar saham dan perkembangan perekonomian tidak terlalu signifikan saat ini. Meskipun PDB melambat, namun tingginya partisipasi investor retail dan institusi lokal menjaga IHSG tetap stabil. Penggerak saham saat ini sebagian besar digerakkan likuiditas, arus dana, serta sentimen optimisme dan pesimisme pasar. Namun ke depan apabila daya beli terus melemah, lalu berdampak ke kinerja keuangan emiten, maka saham bisa kehilangan minat dari investor sehingga IHSG akan mulai terkoreksi. Berbagai sumber, IDX Channel.